tangan orang culas, media sosial bisa menjelma menjadi serigala yang buas. Cengkeramannya tak cuma merusak, sebab cakar dan taringnya bisa membuat alam pikir terkoyak. Pengakuan Marcella Santoso, tersangka kasus perintangan penyidikan dan penuntutan terkait 3 perkara korupsi kelas kakap yang ditangani Kejaksaan Agung, adalah bukti betapa mengerikannya daya rusak penyalahgunaan media sosial. Upaya perintangan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan Marcella itu terkait kasus ekspor crude palm oil, tata niaga timah, dan impor gula. Marcella ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan dosen sekaligus advokat Junaidi Saibi dan Direktur Pemberitaan JAK TV Dian Bakhtiar. Mereka diduga melakukan pemufakatan untuk membuat dan menyebarkan narasi negatif yang tidak relevan terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jampitsus Febri Ardiansyah, dan Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar. Narasi negatif itu juga turut menyinggung isu-isu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti kampanye bertagar Indonesia Gelap dan penolakan revisi Undang-Undang TNI di media sosial. Bahkan, Marcella disebut-sebut sebagai kakak pembina buzzer atau pendengung di balik kesebaran isu dan narasi ngawur tersebut. Terang-terangan dalam video berdurasi 4 menit 41 detik yang diputar Kejaksaan Agung saat konferensi pers pada Selasa 17 Juni, Marcella mengakui membiayai pembuatan konten negatif dan menerima bayaran sebesar 864 juta rupiah. Dana itu dikirim melalui staf dan kurir dari kantor hukum Arianto Arnaldo Law Firm atau AALF. Kepada Ketua Tim Buzzer, M. Andika Muzaki, selaku Ketua Tim Cyber Army yang mengerahkan 150 buzzer, AALF adalah tempat Marcella berkantor sebagai pengacara dan konsultan. Kejaksaan Agung juga mempertontonkan gunungan uang sitaan hasil korupsi sebesar 11,8 triliun rupiah yang memenuhi ruangan konferensi pers. Yang bersangkutan memberikan penjelasan secara sukarela bahwa dirinya pernah terlibat dalam pembuatan beberapa konten negatif dengan pihak ketiga, yaitu dengan tersangka Dian Bakhtiar selaku Direktur JAK TV dan dengan M. Adian Muzaki yang menggerakkan 150 buzzer. Tujuan daripada menggerakkan buzzer dan direktur JAK TV adalah untuk mempengaruhi, untuk menggoring opini publik bahwa tujuan pokok mereka adalah untuk menggagalkan penuntutan dan penyidikan. Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Bapak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Markas Besar TNI pun merasa perlu menyambangi Kejaksaan Agung untuk menggali secara detail penunggangan isu tersebut, termasuk mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penggerakan opini publik. Siapa sih sebenarnya aktor di belakang ini semua, dan kenapa, apa motivasinya, motifnya apa, sehingga kenapa RUU TNI, Undang-Undang TNI nomor 3 tahun 2025 ya, dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 kan nggak ada bedanya sebenarnya, hanya perpanjangan usia saja bedanya itu, nah, hanya perluasan
di lembaga-lembaga tertentu yang sementara TNI sendiri sudah ada di situ gitu ya. Kejaksaan Agung dan TNI memang menjadi pihak yang dirugikan terkait aktivitas Marcella. Bahkan isu RUU TNI dan tagar Indonesia Gelap yang berseliweran di media sosial sempat memperkeruh situasi politik di tanah air. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi jauh-jauh hari pernah mengulas betapa buruknya daya rusak penyelewangan informasi yang bisa memicu kegaduhan di dunia maya dan dunia nyata. Hasan Nasbi menyebut fenomena ini sebagai perang kognitif. Perang kognitif itu sudah melabel orang, memanipulasi kesadaran. Pokoknya orang itu begitu bangun tidur, pokoknya pemerintah jelek aja. Ya kan? Sementara pemerintah menurut mereka hanya boleh melakukan perang informasi. Hanya boleh mengklarifikasi. Menyampaikan informasi, mengklarifikasi. Jadi kalau ibaratnya ini mix martial art, pemerintah hanya boleh lari-lari dan menghindar aja. Bahkan menangkis pun akan dianggap kekerasan. Kan instrumen kita itu hanya bisa opini lawan opini. Perang informasi lawan perang informasi. Tapi kalau perang kognitif juga harus lawan perang kognitif. Kalau perangnya sudah memanipulasi kesadaran orang, membentuk kesadaran orang, kita juga harus membentuk kesadaran orang. Hasan Nasbi benar, mau tak mau perang kognitif memang harus dilakukan agar kesadaran orang tak dikoyak serigala media sosial. Sebab bukan tak mungkin ada banyak Marcella lain yang berperan sebagai kakak pembina konten negatif di jagat maya dengan modus dan teknik yang lebih mengerikan, seperti penyalahgunaan artificial intelligence alias kecerdasan buatan. Men of our time.